pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini teman-teman harus mencantumkan 3 hal yang teman-teman sudah lakukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan peran Anda sebagai agent. Pengembangan diri itu dapat mencakup pelatihan yang disediakan di kantor Anda, kemudian juga kegiatan pengembangan diri mungkin yang dilakukan secara personal gitu, itu juga silakan. Namun pengembangan dirinya harus yang sudah dilaksanakan dalam periode 1 Januari 2023 sampai 30 Juni 2024 ya. Jangan sampai teman-teman saya ikut pelatihan telesales 2 tahun yang lalu gitu. Eh, itu jangan dicantumkan ya. Jadi kalau bisa masukin pelatihan-pelatihan pengembangan yang teman-teman lakukan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, yaitu Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2024. Nah, untuk pencapaian kinerja tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi teman-teman harus menyebutkan minimal 4 indikator kinerja utama atau yang kita biasa biasa sebut KPI gitu, biar lebih familiar ya di telinga teman-teman. KPI agent selama 6 bulan berturut-turut dalam periode kerja Januari sampai dengan Juni 2024. Tidak perlu melakukan perbandingan atas pencapaian teman-teman di tahun lalu, tapi teman-teman hanya perlu memasukkan hasil kinerja selama 6 bulan dari periode Januari sampai dengan Juni 2024. Kenapa kami setnya pengumpulan materi itu di bulan Juli? Karena memang periode kerja yang teman-teman harus cantumkan dalam KPI itu adalah sampai dengan bulan Juni 2024. Kemudian pencapaian KPI harus beserta dengan targetnya ya, dan pencapaiannya dalam angka dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Nah, kalau misalkan jadi jangan sampai teman-teman kasih tahu nih KPI-nya. KPI saya bagus gitu. Saya selalu misalkan 85, 87, 88, 89, 91 gitu. Tapi rupanya targetnya nggak dikasih tahu karena target dari perusahaan itu 93 gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan ya oleh teman-teman. Jadi biar Dewan Juri juga perlu mengetahui gitu seberapa tinggi target yang diset oleh kontak center terhadap KPI teman-teman itu sendiri. Nah, terkait pertanyaan dari Kak Berliana, izin bertanya terkait pengembangan diri, apakah harus berhubungan dengan kontak center? Karena saya di teknis berhubungan dengan regulasi keuangan negara. Apakah boleh pengembangan diri terkait pengetahuan regulasi? Boleh. Kalau misalkan teman-teman pekerjaannya memang harus berkaitan dengan kayak Kak Berliana ini berkaitan dengan regulasi keuangan, ya berarti teman-teman Kak Berliana juga bisa menampilkan saya untuk meningkatkan pengetahuan saya terkait pengetahuan regulasi, saya mengikuti pelatihan gitu. Itu juga boleh. Selama itu menunjang pekerjaan teman-teman, silakan dicantumkan. Pada pembahasan KPI, apakah peserta harus menjelaskan definisi detail masing-masing KPI-nya? Harusnya sih kalau misalkan terms-termsnya itu yang sudah cukup familiar, itu harus Dewan Juri harusnya sudah mengerti ya. Jadi kayak attendance itu apa, kemudian mungkin occupancy rate itu apa, kemudian mungkin quality monitoring itu apa, itu sebetulnya sudah istilah yang sudah cukup diketahui oleh Dewan Juri, karena Dewan Jurinya kan juga adalah minimum supervisor kontak center ke atas gitu, jadi supervisor, manager. Jadi untuk terms KPI itu harusnya sudah familiar. Yang teman-teman perlu jelaskan adalah eh,
kenapa misalkan KPI-nya mengalami kenaikan atau kenapa teman-teman KPI-nya mengalami penurunan gitu. Jadi teman-teman lebih menceritakan, bukan lebih menceritakan definisi, tapi melainkan terkait kinerja dari masing-masing parameter tersebut. Oke, izin bertanya Mbak Alia, untuk KPI terkait nilai pencapaian yang rendah di beberapa bulan, apakah harus dijelaskan alasan tidak aktif target, tidak achieve targetnya? Kalau untuk kalau misalkan apa namanya merasa diperlukan untuk menjelaskan kenapa pencapaiannya turun atau rendah, itu silakan disampaikan. Tapi kalau menurut Mbak Puspa nggak necessary untuk dijelaskan kenapa pencapaiannya ada yang rendah, itu juga tidak masalah. Kak, apakah untuk pengembangan diri harus mencantumkan foto kegiatannya atau boleh berupa kata-kata saja? Untuk foto kegiatannya kalau ada lebih baik, kalau misalkan hanya poin-poin saja juga tidak ada masalah sih Mbak Eva. Ya, slide berikutnya adalah motivasi pengembangan atau motivasi pelayanan. Nah, teman-teman harus menjelaskan di sini tiga hal yang ingin teman-teman lakukan untuk misalkan meningkatkan nilai tambah pelayanan, terus meningkatkan kinerja, meningkatkan kontribusi Anda terhadap bisnis, atau meningkatkan kontribusi Anda terhadap pelayanan kontak center. Itu teman-teman harus menyebutkan motivasi Anda ke depannya seperti apa, hal-hal yang ingin dilakukan gitu ke depannya seperti apa, itu teman-teman harus jelaskan di motivasi pengembangan. Ini ada pertanyaan dari Kak Tri Lestari dari Bank Mandiri. Izin bertanya, motivasi pengembangan ini lebih kepada untuk diri sendiri atau seperti tadi bisa untuk customer, agent, dan perusahaan, Kak Alia? Motivasi pengembangan sebetulnya sih lebih terkait hal-hal yang yang teman-teman ingin lakukan tapi punya impact gitu terhadap misalkan terhadap diri sendiri gitu, kualitasnya Anda sebagai agent. Bisa juga misalkan hal-hal yang ingin Anda lakukan tapi punya impact terhadap customer atau terhadap perusahaan, itu bisa disampaikan. Nah, di motivasi pengembangan berarti hal yang belum pernah ada yang ingin kita buat atau ciptakan. Betul. Jadi bisa saja misalkan dari agent saya berharapnya saya bisa jadi tim leader, mengajari, atau misalkan punya punya achievement, punya target-target lain gitu, motivasi-motivasi lain ke depannya, itu bisa disampaikan di motivasi pengembangan. Penambahan slide, misalnya ada quotes, apakah diperbolehkan atau digabung slide terima kasih saja, itu boleh. Nah, untuk jumlah slide, mungkin siapa tahu ada yang bertanya terkait jumlah slide ya, teman-teman. Kami memperkenankan teman-teman untuk menambah jumlah slide. Jadi, misalkan mau nambah satu, mau nambah dua, itu silakan saja, tapi tidak mengurangi jumlah slide yang sudah dibuat ya. Jadi misalkan kami sudah buat tugas dan tanggung jawab satu, kompetensi satu gitu. Terus teman-teman pengen dibuat tugasnya satu, kompetensi satu, tugas dua, kompetensi dua, tugas tiga, kompetensi tiga, itu tidak diperkenankan ya. Jadi biar urutannya itu tetap berurut sesuai dengan materi yang kita sudah buat gitu. Karena nanti pada saat penjurian gitu, form penilaiannya itu akan berurut sesuai dengan parameter, sesuai dengan materi yang sudah kami set gitu. Jadi misalkan tugas, kemudian lanjut dengan kompetensi, baru lanjut lagi dengan pengalaman pelayanan seperti itu. Kalau boleh nggak Kak, kalau misalkan saya gabung tugas dan tanggung jawabnya sama kompetensinya, saya gabung aja deh Kak gitu, atau juga sedikit gitu. Kalau bisa biar tidak membingungkan para dewan juri, itu tidak digabung ya. Jadi eh, tugas dan tanggung jawabnya sendiri, kompetensinya sendiri. Ada nih Kak Alia dari Kak Saadah dari Bank Mandiri. Izin bertanya, untuk pengembangan diri apakah harus berkaitan dengan layanan kontak center saja atau seperti dalam bidang olahraga sebagai salah satu pengembangan diri? Itu diperbolehkan, Kak? Kalau misalkan pengembangan apa namanya, kalau Kak Sadah merasa olahraga itu apa namanya
mempengaruhi kinerjanya Kak Sadah sebagai agent kontak center, silakan gitu dipaparkan. Misalkan karena saya rajin olahraga, saya punya stamina yang baik gitu ketika menjalani peran sebagai agent. Itu boleh-boleh aja. Yang penting buat apa namanya, teman-teman harus memaparkan ya pengembangan diri itu, kenapa teman-teman memasukkan pengembangan diri ini dan apa sih pengaruhnya dengan kinerjanya teman-teman sebagai agent contact center. Seperti itu.